Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi mengenai bab 2, yaitu analisis kurikulum SD, yaitu ada membaca, CP, menurunkan ke TP, ATP, dan menguji konstruktivis eligmen. Oke, kita mulai dari pengertian CP. Apa itu pengertian CP? CP itu kan capaian pembelajaran ya. Itu tuh adalah rumusan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada fase dan mata pelajaran tertentu sesuai arah dan acuan pembelajarannya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau CP itu biasanya tuh yang dikeluarkan oleh kementerian langsung. Iya, jadi tuh capaian pembelajaran tuh dikeluarkan sama pemerintah, nanti yang menerapkannya tuh ya guru itu sendiri. Jadi walaupun ini kita harus melihat nih sesuai apa enggaknya, bisa ngeliat tuh guru. Iya. Berarti harus juga tetap disesuaikan. Gimana pun CP yang dikasih oleh pemerintah juga harus disesuaikan karena itu kan diturunkan dari pemerintah langsung. Kalau TP itu kan tujuan pembelajaran, TP itu diturunkan dari CP. Nah, TP itu sendiri itu adalah merumuskan kemampuan spesifik yang terukur dan harus dicapai siswa. Dari CP itu ada tuh dalam suatu buku tuh kan, misalnya mata pelajaran IPA itu kan banyak bab-babnya. Bab-bab itu tuh dari CP dulu, ada di CP. Nah, dari CP itu kan nanti dari bab itu diambil satu baru diturunkan ke TP. Spesifik gitu. Nah, kayak misalnya tuh kalau TP itu kan siswa tuh cuma sekadar mampu memahami teks gitu aja misalnya ya, kalau dia bahasa Indonesia. Cuman kalau ke TP-nya itu sendiri tuh siswa tuh bisa nentuin mana ide pokoknya, mana bagian mana nih paragraf yang misalnya isinya alur cerita atau apa gitu. Dia tuh lebih menjuru gitu. Kalau dalam perencanaan pembelajaran itu TP ini ada perannya nggak sih kayak sebagai penghubung antara CP dan praktik pembelajaran di kelas. Nah, CP ini kan juga menunjukkan arah dan tujuan besar, sedangkan kalau TP ini hanya memecahnya menjadi tujuan-tujuan kecil sesuai dengan perkembangan siswa yang ada di SD itu, dan juga dapat dicapai secara bertahap. Ya, jadi ya kalau hubungannya itu kan kalau CP itu kayak tujuan akhir dari perjalanan itu. Nah, sedangkan kalau TP itu langkah-langkah kecil yang harus dilalui sampai ke tujuan pembelajaran itu sendiri gitu loh. Kan TP itu dibuat oleh guru sendiri kan dalam modul ajar ya namanya. Terus tuh itu kan harus di TP itu kan harus berdasarkan dari yang daftar KKO itu, kata kerja operasional. Misalnya di C1 gitu ya. Iya, di C1 harus sesuai. Sesuai kelasnya juga fasenya. Dia tuh boleh meningkat gitu, kayak misalnya C1, CP-nya kan C1, nanti TP-nya tuh boleh C2 atau seterusnya, nggak boleh turun. Kalau ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu kan diturunkan dari TP. TP tujuan pembelajaran, terus diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini yaitu yang menunjukkan prosesi belajar dari yang sederhana ke yang kompleks. Misalnya dari yang sederhana dulu, di suatu buku itu kan ada yang pertama itu pasti pengertiannya dulu, habis pengertiannya baru macam-macamnya. Iya sih. Kayak ATP itu urutan dari TP itu sendiri. Dia tuh disusunnya tuh bertahap dari yang mudah sampai yang paling sulit gitu. Kalau pada jenjang sekolah dasar ini ATP ini juga ada fungsinya loh, kayak sebagai peta jalan pembelajaran yang membantu guru ini menentukan urutan belajar yang tepat sesuai
pembelajaran ini tidak berlangsung secara loncat-loncat, tetapi kayak dimulai dari adanya konsep yang sederhana, terus juga berkembang menuju pemahaman yang lebih abstrak dan lebih mendalam lagi. Gitu sih. ATP ini kan juga sangat-sangat penting ya untuk menjadi panduan guru. Iya. Agar pembelajaran itu tuh lebih terarah, alurnya jelas gitu, berurutan dan sesuai sama capaian pembelajaran yang diinginkan. Ya, juga penting juga untuk anak-anak SD-nya gitu. Nah, karena kan anak-anak SD itu kan nggak bisa lompat langsung ke tugas yang susah-susah. Iya. Gitu. Mereka tuh harus bertahap, menguasai ini dasar-dasar baru ke tugas-tugas selanjutnya. Terus ATP ini juga merancang pembelajaran yang konkret, jadi mereka bisa paham, terus pembelajarannya juga bisa lebih bermakna. Di dalam Ya, kan kalau bermakna kan pasti bisa nerapin tuh ke kehidupan sehari-hari. Di dalam perencanaan pembelajarannya itu ATP ini juga memiliki peran penting. Yang pertama kayak menjamin adanya progresi belajar dari prasyaratan menuju capaian akhir tadi, membantu guru juga mengatur alur dan waktu, terus menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang bermakna, deep learning yang pada bab sebelumnya itu kan ada kan. Terus menjaga keterkaitan antara TP agar saling mendukung pencapaian CP-nya gitu. Ya, jadi deep learning itu kan saling berkaitan juga dengan materi yang di bab 2 ini. Kalau di ATP di SD itu biasanya kan tuh kan ada ATP membaca di SD, biasanya dimulai dari pengenalan kosakata dulu, terus pemahaman kalimatnya, terus pemahaman paragrafnya hingga pemahaman teks yang utuhnya. Jadi dimulai dari dasarnya dulu untuk pengenalan. Misalnya dalam di sini tadi kan untuk pengenalan kosakatanya. Penyusunan ATP ini harus mempertimbangkan tingkat kesulitan materinya, dan juga ada kesiapan siswanya serta kesinambungan antar kompetensi sehingga siswa itu tidak mengalami lompatan konsep yang terlalu jauh. Tadi yang siapa yang menjelaskan itu? Apa? Dia bertahap gitu, berurutan sesuai kemampuan siswa lah. Ya, karena kan kadang ada anak yang pintar nih secara akademik, kayak jago matematikanya, jago bahasa Indonesianya, tapi dalam kehidupan tuh nggak bisa nerapin, apalagi kalau misal pas lagi belanja atau apa gitu kan, itu juga pengaruh. Jadi kita harus bisa tuh nyiptain pembelajaran yang bermakna itu sendiri dari ATP. Terus ada tuh yang terakhir tentang pengujian konstruktif elemen. Itu proses memastikan keselarasan antar tujuan pembelajaran itu, aktivitas pembelajaran, dan juga asesmen agar pembelajaran itu benar-benar mengukur capaian yang dituju gitu. Iya, misalnya contohnya tuh dalam pembelajaran membaca tadi kan yang ku sebutkan tadi, konstruktivis alignement tuh diuji dengan melihat apakah kegiatan belajar dirancang benar-benar mendukung capaian tujuan pembelajarannya, dan apakah asesmen yang digunakan tuh mengukur kemampuan membaca yang ditargetkan itu. Misalnya jika TP-nya menekankan pemahaman isi teks, maka metode pembelajaran seperti membaca berbimbing dan diskusi teks harus digunakan, serta asesmen berupa pertanyaan, pemahaman atau menceritakan kembali bacaan. Ketidaksesuaian antara tujuan, proses, dan penilaian akan menyebabkan pembelajaran itu kurang efektif. Iya, dia ini di sini tuh sebagai apa ya, kayak untuk ngecek keberhasilan dari CP, TP, dan ATP itu sendiri. Jadi cara ngujinya tuh misalnya kayak TP ini bisa menuntut siswanya bisa apa, melakukan sesuatu apa enggak. Terus aktivitas di kelas tuh melatih kemampuan siswa atau enggak sih gitu. Terus asesmen tuh membuktikan kemampuan itu sendiri atau tidak. Makanya penting banget asesmen tuh di akhir, seperti asesmen formatif, sumatif, dan kognitif. Ada ya kognitif? Enggak juga. Karena ada formatif, sumatif, diagnostik. Ada juga sih alasan mengapa sih kita ini perlu kayak menguji konstruktif alignement ini sejak awal. Karena kalau yang pertama itu bisa mencegah pembelajaran yang hanya ramai aktivitas tetapi tidak menghasilkan pemahaman itu.
Terus yang kedua itu bisa menghindari asesmen yang mudah dinilai tetapi tidak mengukur kemampuan yang dituju. Terus juga bisa membantu guru ini memastikan bahwa setiap kegiatan di kelas ini itu kayak memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur. Nah, ada juga menjadi dasar yang kuat sebelum menyusun modul ajar atau bahan ajar itu sendiri sih. Karena kan ya di SD itu kan sering ya anak-anak SD itu aktivitasnya tuh kan kayak rame terus sibuk banget gitu ya, tugasnya tuh banyak, kayak guru cuma ngasih tugas aja, nilai itu ada tapi tuh nggak bisa kita ngukur kemampuan siswa tuh dari tugas-tugas itu. Jadi belum tentu tuh yang dites tuh kayak yang dites itu soalnya tuh bisa diterapin dalam kehidupannya gitu ya. Kayak konstruktif assessment itu kan cara ngecek apakah pembelajaran tuh benar-benar melatih dan mengukur kemampuan peserta didik juga, atau bukan sekedar membuat kayak siswa tuh bingung dengan belajar terus ngerasa sibuk gitu aja. Aku mau bahas itu juga nih. Ini jawaban dari aku, nanti kalian boleh nyatain juga ya. Kenapa desain pembelajaran yang baik itu harus dimulai dari analisis CP, bukan langsung dari aktivitas gitu? Maksudnya guru itu harus gimana sih ya, bikin modul ajarnya dulu lah gitu kan, nggak bisa langsung aktivitasnya gitu. Karena kan kita juga harus nentuin ya materi-materinya, terus habis itu kayak mungkin tingkat-tingkat kesulitannya untuk siswa juga ya. Karena kalau langsung aktivitas tuh kita kan belum tahu tuh, kayak misalnya tadi CP-nya ya belum ada atau gimana? CP-nya udah ada, cuman tuh tapi ya kita tuh nggak bikin modul ajar lah sih, lebih ke langsung aja gitu ngajar aktivitas kalau misalnya kayak gitu kan tanpa tahu dulu kita CP-nya apa gitu. Kalau modul ajar sendiri kan dibuat tuh kita harus ngamatin dulu nih kelasnya tuh gimana ya, kayak permasalahan apa yang terjadi di dalam kelas tuh. Makanya kita merancang modul ajar itu sendiri supaya bisa diterapkan untuk membantu kita apa sih yang mau diajarin ke siswa-siswanya gitu. Kalau kita langsung ngelakuin aktivitas kan nggak akan terstruktur tuh pembelajarannya gitu. Jadi penting, sangat penting sih. Iya sih, saya setuju dengan pendapat Dila tadi. Karena kalau desain pembelajaran yang baik itu nggak bisa langsung loncat ke aktivitasnya. Karena yang paling penting itu bukan kegiatannya dulu, tapi tujuan pembelajarannya. Nah, kalau tujuan pembelajaran itu kan ada di CP-nya tuh. Kalau guru langsung memikir ke aktivitas tanpa melihat CP, bisa saja kegiatannya seru, kelasnya ramai, tapi nggak jelas siswanya sebenarnya sedang belajar apa gitu kan. CP ini membantu guru tahu kemampuan apa yang harus dicapai siswa. Jadi aktivitas yang dipilih itu benar-benar ada arahnya. Dengan menganalisis CP dulu, guru jadi lebih paham kebutuhan belajar siswa, lalu bisa menyusun ke tujuan pembelajarannya dan aktivitas dan penilaian yang saling menyambung, dan hasil belajarnya nggak asal jalan aja, tapi itu bermakna dan tepat sasaran. Makanya tadi yang perlu kan yang apa, konstruktivisme alignment itu kan ya, itu untuk ngecek keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri, apakah konkret atau enggak konkret. Soalnya kan kalau di
di SD kan kita seringnya ngeliat pembelajarannya tuh jalannya mulus gitu aja, jalan baik, kayak siswa duduk nih rapi ngerjain tugas, nyalin materi dari papan tulis, tapi itu aslinya mereka tuh nggak bisa, nggak paham dengan materi itu sendiri. Karena kalau paham pun, sekiranya paham tuh belum cukup, dia tuh harus benar-benar bisa menerapkannya. Karena kan di sekolah dasar tuh kan proses pembentukan karakter ya, supaya bisa menjadi bagian dalam masyarakat juga untuk kedepannya. Iya, kan kalau di SD itu kan kalau biasanya tuh tujuan pembelajarannya pasti dikasih tahu dulu di awal pembelajaran oleh gurunya, disampaikan dulu sebelum pembelajaran. Misalnya kan hari ini kita belajar matematika tentang penjumlahan. Adapun tujuan pembelajarannya dikasih tahu dulu kan anaknya, biar anak itu kayak oh nanti kami belajar ini ya, kami harus menguasai ini ya, gitu kan. Biar mereka tuh punya tanggung jawab gitu dari pembelajaran itu. Tapi boleh kan kalau misalnya sudah tahu nih tujuan pembelajarannya apa, mungkin tidak semua bisa apa sih terrealisasi. Iya itu terlaksana di dalam kelas tuh kan. Nah jadi boleh kalau misalnya kita yang menyesuaikan lah sama siswanya. Dan bagaimana kalau misalnya dari misalnya 3 tujuan pembelajaran tuh kita tidak bisa nyapai, siswa nggak bisa tercapai itu di satu tujuan pembelajarannya gitu. Kalau nggak salah itu ya tuh kalau menurut aku ya, kalau itu kan tergantung gurunya lagi dah sih, bagaimana dia tuh menerapkan ke pembelajaran itu. Nah, itu tadi gunanya ATP tuh kan alur tujuan pembelajaran. Guru tuh harus sebelum ngajar tuh kan kita sebagai calon guru nih, itu kan disuruh dulu bikin modul ajar. Di modul ajar itu kan ada CP, ATP-nya, dan CP, TP, dan ATP-nya. Itu ini nggak sih kalau dari ATP ini kan gurunya dapat memastikan misalkan alat tujuan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran nih misalnya siswa mampu apa ya contohnya, Memahami atau penguatan konsepnya, nanti akhirnya tuh siswa ini menjadi mampu menerapkan pengetahuan yang lebih luas gitu. ya. Makanya kan waktu itu kalau nggak harus salah ya, dirancang kalau dulu. dalam pas semester sebelumnya itu kalau nggak salah tuh, seingat aku kan kita coba dulu nih TP-nya nih sesuai nggak, diterapin dulu di kelas, tapi masih masa percobaan. Kalau sesuai kita lanjutin dengan TP ini, tapi kalau misalnya memang nggak sesuai bisa kita revisi lagi. berarti sebaiknya revisi terus ya, kalau kurang sampai pas. Oke. berarti setiap apa namanya, berarti setiap semester itu harus revisi lagi gitu. Kalau setiap semester tuh kayaknya kalau TP-nya tuh kayaknya pasti ganti ya, karena kan beda materi. Cuman kalau CP-nya itu sendiri kan yang mengeluarkan dari pemerintah sendiri, jadi kalau itu melihat dengan kebijakan pemerintah sendiri ngomongnya bagaimana, sama seperti kurikulum. Tapi itu terkait iya, bisa jadi kayak misalnya ganti menteri terus ganti ini juga, atau CP. mau ganti tiap tahun, itu kan sesuai peraturannya. Tapi sih kalau apa tadi sih yang katanya jadi sih katanya tadi bukan yang itu yang itu alur tujuannya udah sesuai kan. Itu sih tidak kalau tercapai menurut lagi aku tuh tadi. menurut dari guru itu harus memastikan dulu karakteristik anak tuh kayak ini, kelas ini Kayaknya pokoknya anak nih yang ini sukanya belajar kayak ini, sukanya belajar kayak ini, harus sesuai lah dengan permasalahan yang ada di kelas ya itu di kelas sendiri. itu sendiri Kan supaya ada
tujuan pembelajaran tuh dapat tercapai. Kita harus bikin alur misalnya kan ada siswa nih yang lambat gitu, nah kita kelompok-kelompokin dulu. Iya, jadi tuh misalnya bisa kalau misalnya ada siswa yang mohon maaf tuh lambat gitu kan, terus habis itu kita bagi kayak misalnya yang lebih cepat nangkapnya gitu kan, dibagi-bagi. Nah yang lambat tuh dimasukin ke kelompok-kelompok kecil itu. Biasanya kalau dan kelompok kecil tuh anak-anak SD lebih cepat nangkapnya. Jadi yang lebih pintar bisa ngajarin yang mungkin pemahamannya masih kurang gitu. Biasanya sama kita dapat juara nggak sih kayak ketua kelompoknya gitu, lebih merhatiin yang lambat tuh kayak mana, mereka tuh sebenarnya bisanya dalam akademis tuh yang mana, terus dalam proses pembelajarannya itu gimana gitu. Nah kayak mereka tuh sebenarnya paham metode ceramah atau yang menggunakan infocus atau segala macam gitu, diskusi gitu, atau ada permainan-permainannya. Kadang kan gitu. Jadi kita lebih sering menerapkan metode kayak gitu biar anak-anak tuh bisa ngikut imbangin lah sama teman-temannya. Sepengalaman aku juga waktu SD itu malah lebih seru belajar emang bareng temen gitu kan, temen sebaya. Lagi kalau misalnya tidak ngerti, aku kan tipe yang penakut, pendiam kalau waktu SD, jadi takut sama guru mau tanya-tanya kalau tidak paham. Jadi lebih milih tanya sama teman. Maka jadi itu bagus sebenarnya ada pembelajaran diskusi tapi kelompok gitu. Ya lebih bagus sama teman, karena kan kadang ada yang anaknya emang penakut gitu kan, atau gurunya yang galak gitu ya. Jadi mereka lebih senang nanya-nanya ke teman. Sama ya enak pembelajaran tuh yang konkret sama relevan dengan kehidupan, kayak ngajak di sekitar lingkungan di gitu, luar kelas atau apa yang ada di dalam kelas juga bisa. Mereka lebih senang tuh biasa kayak explore taman kalau pembelajaran IPA gitu sendiri. Kalau misalnya pembelajaran IPA misalnya kita suruh cari jenis-jenis daun tuh anak SD itu udah senang tuh. Mereka senang tuh main-main keluar. Habis itu bisa kita suruh mereka diskusi. Presentasi. Dari tadi tuh kalian dapat daun yang bentuknya macam-macam, kayak gini. Kan ada sih di SD itu pembelajaran IPA yang mengenai daun, akar, batang. Iya, yang waktu kita observasi fotosintesis di baju Bang Laut. Kami waktu itu observasi, gurunya emang bagus sih, cuman ya emang cara ngajarnya cuman ya memang permasalahannya tuh ada di gurunya, karena gurunya tuh kan basicnya dari sosial dan hukum, tapi harus belajar IPA. Jadi dia emang bilang lebih effort aja untuk ngajar ini, karena misalnya kayak semalam sebelumnya harus baca jurnal, buku dan sebagainya gitu. Tapi gurunya bagus sih, termasuk fasilitas sekolahnya juga oke. berarti juga harus disesuaikan sama kualitas sekolahnya. Iya, soalnya kan kadang ada yang nggak punya fasilitas, kayak kurang memadai. Kayak juga kalau kayak gitu ya bingung. Berapa sih? 23. Apa lagi ada? Oh iya, Depi, mungkin kalian tuh ada nggak sih kayak pengalaman dari observasi di semester sebelumnya, kayak misalignment tuh kayak apa ya, yang nggak sesuai gitu loh dengan CP atau ATP gitu, atau dengan konsep gurunya ngajar itu sendiri. Gimana tadi? Kayak misalignment tuh kan kayak nggak kesesuaian TP, CP, ATP gitu, misalnya ada nggak, atau tapi dari gurunya sendiri gitu. Tapi nggak pernah loh, Kayaknya nggak pernah di
ngeliatin gurunya tuh ngajar. Guru tuh udah nyampain, iya nggak ngasih tahu, nggak ngasih tahu misalnya. masih banyak kok sekarang guru-guru yang nggak ngasih tahu apa tujuan Apa tujuan pembelajarannya, padahal apa yang itu perlu kan dicapai apa yang gitu. perlu dicapai itu kan penting sebenarnya. Iya, itu penting banget Kalau sih. dibuat untuk guru itu sendiri ngapain kalau udah untuk disampaikan Iya, karena sampai anak kan cuma dia sendiri kan itu kan guru itu sendiri kan yang bikin kayak modul Iya. itu kan guru itu yang bikin. Guru itu bikin tujuan pembelajarannya ini. ya, harusnya disampaikan. Harusnya disampaikan. Kalau udah disampaikan gimana anak-anak tuh tahu kalau hari ini kita belajar ini. Iya. Tidak pernah lo disampaikan. Iya, Baru sekolah Iya sih, emang sebagian sekolah aja yang nyampein biasanya. pas dulu SMA Ada juga SMP enggak. baru-baru Mungkin ini ada. nggak sih? SMA mungkin guru-guru muda ya yang masih Gen Z gitu. Gurunya dah. Iya, itu yang nyampein sih. Tapi kalau yang senior jarang. Emang TP itu ada dua ya? Ada TP prosedural dan TP pemahaman. Jujur enggak sih? Jujur dulu. Itu tidak iya lah. Tidak iya. yang ini. Iya. Nah, itu kan TP itu kan ada dua macam nggak sih? Menurut itu ada TP pemahaman dan TP prosedural. Kalau menurut aku TP pemahaman itu menuntut siswa untuk menjelaskan, menganalisis, atau menerapkan konsep dalam konteks baru. Kalau TP prosedural tuh siswa tuh hanya menekankan langkah-langkah teknis tanpa menuntut pemahaman yang bermakna. Ya, sama-sama yang soal TP pemahaman itu tuh menekankan kemampuan pada siswa itu untuk memahami konsep, informasi yang diberikan secara mendalam. Ditekankan itu secara mendalam. Jadi siswa itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi bisa menjelaskan, sudah tuh membandingkan, menganalisis, dan serta menarik kesimpulan dari yang mereka pelajari gitu. Iya, Gitu sih. kalau TP pemahaman tuh kayak tingkatannya tuh lebih tinggi daripada TP prosedural itu sendiri. Karena kalau
TP prosedural itu kan cuman berfungsi untuk biar siswa mengikuti langkah atau memberi contoh-contoh gitu aja. Itu tuh kalau kita udah nurunin ke TP prosedural, kita tetap harus nurunin lagi ke TP pemahaman supaya siswa lebih ngerti gitu. Cuman kan kalau di keadaan nyatanya kan guru tuh lebih sering buatnya TP prosedural. Iya. Kayak apa ya, kurang inilah, anak-anak jadi kurang bisa memahaminya. Karena TP prosedural itu sendiri kan lebih mudah tuh buat aktivitas, terus mudah juga dinilai, terus siswa juga kayaknya tuh apa ya, cepet tuh selesainya kalau ngerjain tugas gitu. Jadinya tuh siswa tuh kayak kebiasaan ngikutin pola pembelajaran yang sama, terus bingung kalau misalnya soalnya beda. Misalnya kan waktu kita ngajar nih, dia bisa tuh jawabnya, tapi nanti pas ulangan harian dia nggak bisa jawabnya. Kayak tadi tuh di lokasi contoh, misalnya gurunya ngasih tugas, misalnya suruh bacot, terus ngerjain latihan, terus dinilai kayak gitu kan. Itu kan hanya kayak cuman sekedar sekedar hari itu aja, kayak udah lupa terus. Udah besoknya lupa lagi kan. Cuman jadi latihan itu pun dilihat dari yang dibacanya. Biasanya Baiknya tuh sebenarnya guru tuh menyampaikan nggak perlu panjang-panjang, singkat, jelas, padat, tapi itu bisa masuk gitu ke bisa anak. masuk ke anak. Iya. Kayak pakai konsep study center gitu aja. Jadi fokusnya ke siswa bukan ke guru. Jadi nggak ada metode ceramah panjang lebar gitu. Iya sih. Diskusi lebih bagus, dua arah gitu. Tapi Dan jangan misalnya, sampai kalau mau ngasih latihan tuh kayak latihan project itu, kayak yang kerja sama kalau kita pelajari di lebih bab enak kayak gitu. tuh. Kalau cuman sekedar esai pilihan ganda itu terus kayaknya siswanya kurang berkembang gitu. Kurang pemahamannya tuh juga kurang gitu. Ya kayak misalnya di TP prosedural matematika sendiri itu kan siswa cuma bisa kayak misalnya ngitung 1 tambah 1 gitu, atau ya pokoknya perhitungan gitu doang lah. Cuman kalau misalnya lanjut ke TP pemahamannya terkait matematika sendiri, siswa tuh pasti bisa kayak ngerjain soal cerita, soal-soal yang panjang gitu kan. Sekarang kan tematik tuh kayak pembelajarannya tuh apa ya, pakai konsep yang cerita-cerita terus terhubung. Nah kalau misalnya nggak bisa siswa ngikutin kayak gitu, pasti siswa bakal susah dalam memahaminya. Aduh ya Allah, sebenarnya kalau dibandingkan ya beda, cuman harus juga tetap selaras keduanya. Nggak bisa juga kita cuma pakai satu kan. Nggak bisa, harus seimbang juga. Kalau kita pakai cuman pemahaman tuh kayak pembelajaran tuh tidak terarah. Ya sama ini loh, kan tadi konsepnya kayak dari yang mudah dulu, habis itu baru yang sulit. Nah kalau pemahaman tuh kan lebih ke yang sulit ya pemahamannya tuh. Jadi takutnya anak-anak tuh nggak ngerti dasar-dasarnya, jadi nggak bisa tuh ngelanjutin ke materi yang selanjutnya. Sholat. Kalau
di kurikulum Merdeka tuh CP, ATP, CP, TP, dan ATP itu kan diibaratkan dengan peta, tujuan, dan rute perjalanan belajar siswa kan. Itu dibahas belum? Belum. Kita sekarang kurikulumnya Kurikulum Merdeka. Merdeka. lagi. Nah, kalau CP itu berfungsi sebagai arah besar. CP itu misalnya menjelaskan kemampuan apa saja yang harus dikuasai siswa di setiap fase, misalnya fase A, B, atau C. Jadi CP ini tuh jadi patokan utama guru supaya pembelajaran tidak melenceng dari tuntunan kurikulum dan sesuai dengan tahapan perkembangan siswa di SD. Iya. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan proses pembelajaran yang diarahkan ini kan supaya siswa ini kan bisa belajar dengan cara yang lebih fleksibel, menyenangkan, juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu ya gurunya pakai dua konsep penting, CP dan ATP gitu. Terutama CP, CP ini diharapkan siswa ini bisa capai setelah mengikuti pembelajaran, bisa berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Misalnya kayak guru ingin siswanya ini bisa menjelaskan siklus air, juga bisa membuat cerita pendek sendiri, atau bisa bekerja sama dalam kelompok dengan sopan dan tertib gitu sih. Karena kan ya CP itu bagian apa ya, kayak bagian dokumen paling penting di kurikulum Merdeka, kayak jantungnya dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi guru tuh nggak boleh merancang pembelajaran tuh cuma dari buku, dari LKS, tapi harus benar-benar dari CP-nya biar terarah pembelajarannya. Iya sih. Kan kalau di kurikulum Merdeka tuh kan apa ya, nggak nyediain kayak langkah-langkah untuk ngajarnya gimana gitu. Nah makanya guru tuh dikasih kebebasan untuk buat TP sama ATP untuk nurunin itu. Itu untuk menyesuaikan Iya. di siswanya tadi. Ya, Lebih fleksibel sih. Iya, misalnya kan TP-nya tuh kan menjawab misalnya tunggu kayak mana ya ngomongnya. Nah, ya. Itu kan dari CP itu kan guru tuh harus bikin TP. Nah, TP tuh guru tuh harus tahu dulu setelah belajar ini siswa tuh bisa apa. Dari TP inilah guru tuh bisa menyusun kegiatan belajar dan menentukan cara menilai siswa. Kalau TP-nya jelas, jadi pembelajarannya tuh jadi lebih terarah dan tidak asal memberi tugas ke anak agar tujuan pembelajarannya tuh tercapai. Iya, makanya penting kayak yang konstruktif elemen tuh di kurikulum Merdeka tuh, karena kan penilaiannya tuh bukan lagi kayak cuman siswa ngerjain banyak soal, habis itu benernya banyak sama dengan siswa udah paham gitu. Tapi tuh emang bener-bener kayak asesmen tuh bisa membuktikan bahwa siswa tuh benar-benar bisa mencapai ke CP itu sendiri. Iya, kayak yang ditanya sama Suci tadi, kalau misalnya tujuan pembelajarannya tidak tercapai gimana gitu kan, itu tergantung gurunya tuh harus benar-benar membuat pembelajaran tuh terarah. Kalau pembelajarannya tuh udah terarah, pasti TP-nya itu akan tercapai dan juga harus terkait dengan tugas-tugasnya itu. Nah, kalau asal ngasih tugas, TP-nya juga tidak bakal tercapai. Iya. Makanya ya gurunya sendiri ya itu kan kayak permasalahan internal dari gurunya. Jadi tuh kayak banyak guru tuh ngajar masih fokus dari buku. Dan itu ini udah pakai kurikulum Merdeka nih udah benar, tapi cara ngajar gurunya tuh nggak diubah metodenya, masih metode yang lama. Makanya guru-guru tuh perlu ikut kayak seminar, pelatihan gitu supaya bisa nyesuaiin lah dengan perkembangan zaman yang ada. Kayak kan kemarin tuh kita udah diajar tuh bikin
TP. Melalui kegiatan ini siswa mampu diharapkan kayak bisa ya bisa ini gitu kan kalau bikin TP. Di apa ya kita belajar sekarang? IPA. 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 Sama PHM. Ya, sama PHM. Terus kalau bedanya apa K13 ya K13 sama kurikulum Merdeka itu fokusnya, kalau K13 itu berdasarkan standar materi dan kompetensi yang tetap gitu. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka itu guru memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswanya, minat siswanya, potensi siswanya. Kalau K13 itu mungkin kayak udah terstruktur ya. Iya, Dan gak fleksibel, dia kaku bentuknya. kaku. Iya, kalau K13 itu pembelajaran itu diatur cukup ketat. Itu kan lewat KI dan KD dan harus diikuti per kelas. Guru fokus mengejar target materi sesuai dengan silabus. Sedangkan di kurikulum Merdeka tuh terstruktur lebih fleksibel. Guru berpedoman pada capaian pembelajaran dan per fasenya. Jadi tidak terlalu terikat di kelas dan bisa menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Itu bagaimana? Di kurikulum 2013 ini kan juga menekankan penguasaan kompetensi yang seragam sesuai standar nasional, sehingga semua siswa belajar materi yang sama pada waktu yang sama. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini menekankan fleksibilitas pembelajaran dan capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan kemampuan setiap siswa. Nah, di K13 ini guru ini mengajarnya juga lebih terstruktur dan mengikuti silabus dan buku paket secara ketat. Nah, sementara yang di kurikulum Merdeka ini kan guru bisa merancang aktivitas belajarnya dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga pembelajarannya ini menjadi lebih bermakna dan juga menyenangkan. Iya, dari segi pembelajarannya juga kalau K13 tuh cenderung materi dan tugas. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka ini lebih ke kompetensi dan proses belajarnya. Siswa nggak cuma disuruh selesai mengerjakan, tetapi diajak paham, memikirkan dan bisa menerapkannya kayak project gitu. Iya, siswa tuh nggak cuma kayak apa ya, disuruh nyari ini jawabannya apa, tapi siswa tuh kayak dituntut gitu mikir kayak kenapa bisa jawaban ini, terus kenapa jawaban kalian tuh bisa berbeda-beda gitu. Karena kan kalau di K13 tuh urutan belajar tuh udah ada tuh di buku panduannya tuh. Sedangkan kalau ATP tuh kita ya sebagai guru harus nyusun tangga belajarnya sendiri. Terus kalau K13 tuh kayak mana ya, langsung dikasih tugas gitu aja, terus nggak ada bertahap, jadi tuh kan siswa tuh bingung ya, sama ngerasa bosen pembelajarannya kayak gitu aja. Kalau intinya tuh kalau K13 tuh fokusnya ke apa yang diajarkan, sementara kalau di kurikulum Merdeka tuh fokusnya tuh ke apa yang dipelajari dan apa yang dipahami siswa, bukan cuman yang diajarkan dari kita sendiri. Tapi yang dituntut tuh siswanya, bukan gurunya. Gurunya tuh kayak sebagai fasilitator aja gitu, untuk mengarah-arahkan siswanya aja. Ya, waktu SD juga kan kayaknya kita masih pakai K13 tuh ya. Iya. Itu kan banyak banget kayak apa ya, ngerjain soal gitu setiap hari lah pokoknya tuh nanti ada ngerjain soal. Nyatet pasti. PR banyak banget. Pas sekarang udah kurang SD ya, kasihan. Dia udah nggak ada dikasih PR, juga nggak ada. Iya, lebih ke belajarnya Pakai di buku paket, buku paketnya nggak dibawa ke rumah, cuma dipinjemin doang gitu ya. di sekolahnya. Jadi Ya kayaknya lebih enak lah, lebih fleksibel gitu nah. Dilihat-lihat juga anak-anak zaman sekarang ya lebih kritis juga, lebih cepat tanggap gitu. Iya, lebih
cepat tanggap melalui apa yang mereka kerjakan, bukan dari apa yang mereka dengar gitu. Nah, alami juga. Sakit weh. Hah? Enggak. Cengat-cengat. dari apa yang mereka kerjakan gitu. Ada juga nih pertanyaan tentang eh, mengapa memilih fase itu, kan dalam CP itu kan fase kan, bukan kelas. Fase A, B, C itu lebih penting daripada sekedar memilih kelas. Aku ada baca nih, kenapa lebih penting fase itu kan menyesuaikan tingkat dari perkembangan kemampuan dan kesiapan dari belajar siswa tuh. Nah, terus bukan sekedar umur, tapi tingkat kemampuan siswa. Oh iya, mungkin nih ya kan, kan kalau misalnya fase A itu sendiri kan kelas 1 sampai kelas 2 deh sih, 2 ya? Iya, Oh kelas ya, 1 kelas 2. Karena kan kalau misalnya mau dibilang anak kelas 1 membacanya belum lancar gitu. Terus kelas 2 tuh di garis besarin membacanya seluruhnya udah harus lancar gitu kan. Tapi belum tentu, karena di kelas 2 mungkin bisa jadi ada yang kemampuannya masih sama kayak anak kelas 1. Makanya dibuat kayak fase A, fase B gitu kan. Jadi kan untuk mengukur kemampuan gitu juga. Fase A itu kan kelas 1 kelas 2. Kalau dia gagal di kelas 1 kan masih bisa ada di kelas 2 gitu. Sama ya, kadang kan juga ada tuh anak-anak yang kemampuannya tuh lebih cepat gitu loh. Kayak yang seharusnya nih dia tuh kan kalau fase C tuh kelas 4 kelas 5. Nah, ada anak kelas 5 tuh yang udah bisa kayak pelajaran di kelas 6 udah mampu sebenarnya. Makanya dibuat kayak fase gitu untuk mengukur kemampuannya sesuai fase. Itu sesuai kemampuan, bukan sesuai umur gitu, bukan sesuai kelas. Iya. Karena cuma kelas doang kan kayaknya kurang sesuai lah gitu. Iya sih, karena fase itu kan kita membahasnya itu kan kemampuan dan perkembangan siswa, bukan cuman sekedar nomor kelasnya aja. Kalau di kurikulum Merdeka tuh siswa di kelas yang sama belum tentu punya kemampuan yang sama dibilang oleh Dila tadi. Kayak tahap berpikirnya lah gimana gitu. Kalau fase A tuh kan masih konkret gitu ya tahap berpikirnya. Konsentrasinya tuh kayak masih rendah gitu juga, harus butuh sesuatu yang nyata, yang tampak untuk dijelaskan. Kalau yang B sendiri kan ya udah mulai lah bisa sedikit kayak paham dengan konsep-konsep, bisa mulai kayak bayang-bayangin gitu. Nah, kalau fase C pastinya lebih tinggi tingkat berpikir kritisnya, lebih oke. Kalau fase A, B, C itu dirancang berdasarkan tahap perkembangan belajarnya. Jadi guru bisa menyesuaikan kedalaman materinya, cara belajarnya, dan tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan siswanya, bukan sekedar karena mereka duduk di kelas berapa. Kalau cuman dipilih di kelasnya aja tuh, guru sering kejebak ke target administrasinya, misalnya target ke kelasnya gitu. Nah, tapi kalau pilih fase, guru lebih fokus ke apa yang sebenarnya bisa dan siap dipelajari siswa itu sendiri. Pelajaran jadi lebih manusiawi itu dan juga realistis. Iya, karena kan kalau CP itu kan ya memang ditulisnya per fase ya, bukan per kelas. Karena yang dipentingin itu emang perkembangan kemampuannya, bukan kayak seberapa tinggi urutan kelas peserta didik itu sendiri gitu. Karena ya urutan kelas tuh nggak jamin tentang kemampuan berpikirnya berpikirannya itu sendiri. Ya, jadi intinya fase itu membantu guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa, sedangkan kelas itu cuma penanda administrasinya aja, penanda kelasnya aja gitu. Maka di kurikulum Merdeka fase itu lebih diprioritaskan supaya pembelajaran itu benar-benar tepat sasaran dan juga lebih bermakna gitu. Iya. Ada juga nih kalau fase A itu kan fokusnya dasar, karakter anak tuh, terus keterampilan awal dari aktivitas. Kalau kurikulum Merdeka kan lebih ke aktivitas
sehari-hari mereka kan. Terus kalau yang fase B itu lebih udah mulai konsep lebih kompleks juga, udah mulai berpikir kritis, terus juga penerapan pengetahuannya, udah mulai juga bikin project-project sederhana kan. Kalau yang ya karena kalau fase A tuh masih pada tahap pra operasional konkret sendiri itu, jadi kemampuan abstraknya ya masih kurang banget. Tadi kan ada fase A sama B dan C itu kan. Nah di fase A ini kan mencakup kelas 1 dan 2 ya tadi. Sini itu kan tahap awal pendidikan dasar. Nah fokusnya itu kan pada pembelajaran membentuk keterampilan tadi yang dibilang Suci, kayak membaca, menulis, berhitung, kayak serta bekerja sama dengan teman. Nah aktivitas belajar ini kan lebih banyak melalui pengalaman langsung, kayak bermain sama kayak praktik nyata juga. Misalnya kayak membuat gambar, bercerita tentang pengalaman sehari-hari, atau juga bermain sambil belajar angka dan huruf. Nah di fase B ini juga siswa ini mulai memahami konsep tadi yang dibilang Dina nggak sih, yang berpikir kritis juga itu, mengembangkan kreativitas. Nah contohnya kayak membuat diagram siklus air atau rantai makanan. Nah di fase C ini kan mencakup kelas 5 dan 6 ya. Tahap persiapan menuju pendidikan menengah, persiapan menuju SMP gitu kan. Fokusnya tuh kayak mengembangkan keterampilan berpikir tinggi, kemampuan analisisnya juga udah mulai besar, kreativitasnya dan penerapan ilmunya dalam proyek nyata. Kayak misalnya ini siswa ini membuat eksperimen sederhana di rumah, terus menulis laporan dan menggunakan matematika untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan nyata gitu. Ya emang penting banget ya di bab 2 ini kan. Karena kan selanjutnya kita juga bakal pastinya buat kayak modul ajar, asesmen. Kita bakal ngelakuin micro teaching itu sendiri ya. Emang apa ya, kita benar-benar harus mahamin lah, karena kan bab 2 ini kayak fondasi awal selanjutnya. Kita harus bisa kayak CP, TP. Karena kan kalau kita tidak paham CP, tentu kita yang pasti tidak paham ATP. Kalau kita tidak tahu ATP, gimana kita nak ngajar? sulit untuk bikin gimana kita nak ngajar anak SD kalau TP yang baik kita belum tahu. Gimana kita nak bikin alur tujuan pembelajarannya, gimana kita nak ngajarnya gitu. Nah cuma mungkin yang masih kayak jadi masalah tuh kayak CP itu kadang sering ganti-ganti gitu kayak tata kerjanya. Dan apa ya, kayak susah gitu untuk akses capaian pembelajaran dari Kemendikdasmen itu sendiri. Kalau nggak salah tuh yang CP sekarang tuh tahun 2025 ada lagi baru. terakhir 2023 2022 habis itu diperbarui jadi 2025. berarti guru harus itu ya, terus Kayak harus menyesuaikan gitu terus berkembang lama menuntut guru untuk bisa berkembang dalam pendidikan.
iya kalau TP CP itu ya emang harus disesuaikan ya sama kata kerja. Cuman kalau terus-terusan nggak pakai C1 cuman siswa bisa mengerjakan, siswa mampu menyelesaikan gitu Iya. kan kayak nggak berkembang. Itu kan konsep kan, lebih ke konsep. Masih banyak juga kok itu masih dipakai untuk yang kelas tinggi, yang seharusnya itu udah di bisa kelas kayak rendah. kayak memahami, menjelaskan seharusnya kelas tinggi kayak gitu. Itu masih kayak konsep di PT prosedural biasa ya, itu paling bisa diterapkan untuk anak-anak kelas A gitu aja. Cuman sekarang kayaknya dilihat-lihat anak-anak SMA tuh masih pakai Iya. PT Iya, itu. Masih pakai yang C1 C2. Apa tuh? Perspektif. Sama siapa? Dina. Berdua ya? Iya. Kami juga berdua. Udah. Sisi apa? Masuk ke kesimpulan nggak ada. Tandanya Sekarang itu berapa? udah 5 7. 7 menit lagi? Enggak, 3 menit lagi. 3 menit? Boleh ya? Aku tambahin dulu. Ya, boleh. Jadi kesimpulan dari bab 2 ini menurut aku, jadi intinya tuh CP atau capaian pembelajaran itu jadi panduan utama dalam membuat modul ajar, terus juga dalam merancang pembelajaran untuk menentukan kompetensi akhir yang harus dicapai oleh siswa itu. Nah, dari CP itu guru menurunkan menjadi TP. Nah, yang lebih terukur baik dari pemahaman dan juga proseduralnya. Terus disusun lagi ke ATP. Nah, agar proses belajar itu berjalan bertahap, sistematis, logis gitu. Dan yang terakhir itu menguji konstruktif alignment. Nah, itu memastikan bahwa tujuannya, metode pembelajarannya, dan asesmennya itu harus saling selaras. Sehingga jadi dengan begitu setiap kegiatan belajar itu mendukung pencapaian CP secara efektif dan bermakna. Gimana menurut kalian? Iya, kalau menurut aku ya kurang lebih lah ya sama Iya. kan. Karena kan di bab ini juga lebih negesin kalau kurikulum merdeka tuh pembelajarannya emang harus dimulai dari CP-nya, karena CP itu sebagai jantung dari kurikulum merdeka sendiri. Nah, CP sendiri itu kan tujuan besar untuk mengukur kemampuan siswa-siswa itu sendiri. Nah, kemudian ya CP itu tadi kayak yang kita udah pelajarin diturunin ke TP, tujuan pembelajaran yang lebih terinci lah gitu. Terus habis itu disusun lagi ke ATP-nya, alur tahapan pembelajarannya. Setelah itu baru diuji dari konstruktif alignment itu sendiri, supaya kita bisa mengukur aktivitas dan asesmen yang benar-benar melatih kemampuan siswa gitu. Nah, bukan cuma sekedar tahu tapi bisa paham dan menerapkannya dalam kehidupan sih. Kalau menurut aku itu. Sekian diskusi kami pada hari ini. siang hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.